atas rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh nikmati dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu sampai detik ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk kesempatan yang kami boleh gunakan memuji dan menyembah Engkau. Dan saatnya kami mau mempersiapkan diri kami, mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Saudara-saudara sekalian, saya putuskan khotbah berbeda dengan khotbah pertama tadi. Saya akan berbicara tentang hidup dalam rangkulan cinta atau kasih Tuhan. Kita buka Yesaya pasal 41. Kita baca mulai dari ayat yang ke-8. Israel, hamba Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat 8 mulai. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nama saya Frans, tugas sehari-hari sebagai seorang guru. Karena itu saya mau bergerak bebas. Dan punya istri, 2 anak, sahabat dari Bapak Gembala. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara pada hari ini. Saya sadar dalam ruang Gembala tadi, kami berdiskusi. Tadi pagi saya bicara tentang perang dan perdamaian dalam dimensi teologis. Saya berpikir itu cocoknya saya kasih ceramah ya kepada akademisi atau politisi atau mahasiswa. Nah, saya sadari itu terlalu berat, maka saya ingin berbicara pada ibadah yang kedua ini, hidup dalam
rangkulan cinta Allah. Cinta manusia limited, terbatas. Tapi cinta Allah, kasih Allah tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Dan Alkitab mengatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Cinta Tuhan tidak pernah dibatalkan karena ketidaktaatan kita. Dan atau karena ketidakberesan hidup kita. Justru kalau kita baca kitab Roma, Allah mengasihi manusia pada saat manusia itu sendiri masih hidup di dalam dosa. Itu sebabnya saya katakan hidup ini adalah semata-mata karena anugerah. Bukan karena hebatnya kita. It's not about us. But by the grace of God. Oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan dalam konteks itulah, maka mestinya kita punya energi yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang enggak mengenal kebenaran ini. Dalam menjalani realitas kehidupan kita dari waktu ke waktu yang menurut saya untuk saat ini tidak baik-baik saja. Karena krisis global, krisis ekonomi, krisis politik melanda dunia. Dan tentunya Ibu Bapak sekalian, akhirnya saya singgung sedikit bahwa belakangan ini yang banyak diperbincangkan adalah perang Israel-Iran. Mulai dari para politisi sampai kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang barangkali sedang nongkrong di kafe. Sering mendiskusikannya karena ada banyak aspek. Mungkin karena takut terjadi perang dunia ketiga dan siapa yang menghendaki itu? Tentu kita enggak menghendaki. Kita menghendakinya hidup damai. Karena kalau hidup damai cari uang juga gampang, cari kerja, cuannya lumayan. Tapi kalau perang, maka yang hadir adalah derita yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara sekalian, tetapi walaupun demikian, ini adalah fakta. Kalau ini adalah sebuah fakta, lalu respon kita apa? Apakah kita akan berkata, sudahlah, selesaikanlah hidup ini, minta agar tanah itu terbuka dan kita masuk ke dalam, kemudian kita berkata, the story finish, cerita berakhir. The problem atau persoalan selesai. Saudara-saudara sekalian, manusia itu tidak pernah luput daripada persoalan. Betul tidak? Ibu bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Itu sebabnya Israel yang Alkitab tadi kita baca dikatakan sebagai hamba Tuhan. Dia diambil dari ujung-ujung bumi, penjuru dunia. Dan dia atau Tuhan mau merekonfirmasi kepada Yakub bahwa engkau adalah umatku, engkau mendapat kasih yang tak berkesudahan dari diriku sebagai Allah yang menciptakan engkau, yang memilih engkau. Saudara-saudara sekalian, karena itu dikatakan janganlah takut dalam ayat 10. Ayat 13 diulangin, janganlah takut. Halo Bapak Ibu sekalian, persoalan memang semakin kompleks. Tapi berita firman Tuhan pada hari ini mengatakan
janganlah takut. Saudara-saudara sekalian, hadapi, jalani hidup ini, karena kita tahu kasih Tuhan itu merangkul kita, kasih Tuhan itu menggerakkan kita, kasih Tuhan itu memotivasi kita, bahwa manusia bisa saja mengasihi hari ini dan besok membenci. Tapi Tuhan tidak demikian. Allah yang kita sembah tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Allah yang mengasihi saudara-saudara dan saya. Dan kasih-Nya betul-betul luar biasa. Seperti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang membuat saya tetap semangat. Ini yang membuat saudara-saudara sekalian tetap semangat. Walaupun harus melewati perjalanan hidup yang memang tidak mudah. Tapi saudara-saudara sekalian, hidup yang bernilai, hidup yang berharga adalah hidup yang memang membayar harga. Tidak ada sebuah proses ujian, wisuda tanpa ujian. Tidak ada sebuah hasil yang bernilai bermakna tanpa ujian, saudara-saudara sekalian. Tanpa dilalui dengan rasa sakit perjuangan yang begitu berat. But at the end, kita menikmati kemenangan yang hebat. Kemenangan yang luar biasa. Janganlah takut. Yang pertama, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Saudara yakin Tuhan menyertai kita? Coba angkat tangan yang yakin Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, maka semangat kita tidak pernah redup. Kita tetap punya semangat untuk maju, melangkah, tidak mundur. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dan itu ditekankan lagi dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan segala sesuatu. Asalkan hidup ini betul-betul on the track. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Hidup menurut standar kehendak Allah. Tidak bohong, tidak memusuhin siapapun, tidak merancang kejahatan pada pikiran kita untuk orang lain. Dan ini yang berat Ibu Bapak sekalian. Maka seringkali saya katakan, sebagai umat Tuhan, orang yang telah diciptakan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau hidup kita dulu ketika kita belum berjumpa dengan Kristus, suka maki orang, suka jelekin orang, suka gosip orang, suka bohong, semuanya telah diperbaharui, berubah. Tidak boleh keluar dari mulut kita ujaran-ujaran kebencian. Kita harus mengasihi siapapun dia, apapun golongannya, apapun keyakinannya, mereka adalah sesama kita dan kita wajib hadir sebagai peacemaker, pembawa damai. Saudara-saudara sekalian, Ibu Bapak sekalian, dan kalau Tuhan menyertai kita, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang kelima. Tuhan berjanji akan membuat kita terus diberkati dan terus luar biasa. Kita akan menjadi orang yang memberi dampak.
karena ada sesuatu yang Tuhan buat dalam diri kita meningkat, berbeda dibanding dengan orang lain. Coba tampilkan itu, 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ibu bapak sekalian, ini adalah Yosafat, dikatakan dalam ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat. Ibu bapak sekalian, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita dikokohkan oleh Tuhan. Bisnis kita dikokohkan oleh Tuhan, walaupun di tengah badai, di tengah persoalan-persoalan dunia semakin complicated. Dan kita akan menjadi orang yang terpandang. Bukan karena kedudukannya tinggi. Bukan karena kekayaannya. Tapi karena karakternya di atas rata-rata. Ketulusannya, kejujurannya, tanggung jawabnya sebagai keluarga, warga gereja, warga masyarakat, sungguh-sungguh mulia. Dan kitalah kemudian menjadi role model saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan menyertai kita. Dan kemudian, kalau Tuhan menyertai kita, dalam ayat yang ke-9 2 Tawarik pasal 17 itu, maka saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan akan menggantikan kita berperang melawan musuh-musuh kita. Coba lihat ayat yang ke-10. Ketakutannya dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Saya nggak bisa lawan Tuhan. Andai kata ada di sini bisa lawan Tuhan, dia akan berkata, aku mau hidup 1000 tahun. Tapi itu hampir tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan menggantikan kita berperang melawan musuh-musuh kita, siapa yang bisa lawan Tuhan? Kita akan menjadi pemenang. Bakal lebih daripada pemenang. Makanya andalkan Tuhan dalam hidup ini. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia karena manusia terbatas. Manusia suka lupa janji. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa mau andalkan Tuhan dalam pergumulan saat ini? Andalkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian, kalau Tuhan menyertai kita, ayat 11, dari 2 Tawarik 17. Lihat itu musuh-musuh Israel, musuh-musuh Yehuda, diutus Tuhan memberkati mereka dengan kambing, domba, jantan, dan sebagainya. Artinya apa? Di tengah masa sulit sekalipun, Tuhan hadir membuktikan diri. Dia dapat memberikan kita kecukupan makan dan minum. Memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, saudara-saudara sekalian. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang nanti kita ucapkan bersama-sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, tapi termasuk juga kebutuhan makan dan minum kita. Kebutuhan tempat di mana kita harus merebahkan badan kita ketika kita kelelahan dalam bekerja. Ini kita harus paham bahwa provider dari seluruh kebutuhan kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi saudara-saudara. Karena itu Tuhan menyertai kita. Dia bertanggung jawab atas seluruh keperluan hidup kita. Bertanggung jawab atas kebutuhan rumah, kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan bisnis kita, saudara-saudara sekalian. Dan itu pasti terjadi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji.
Lalu kemudian ayat 12, Tawarik 17. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan menjadi kuat dan luar biasa kuat. Dalam Mazmur dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatan saudara-saudara dan kekuatan saya. Siapalah kita ini? Tapi kalau Tuhan di pihak kita, Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Berbeda dengan kekuatan yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang atau organisasi kepada kita. Tapi kalau Tuhan yang memberikan kekuatan, kita akan menjadi kuat dan makin kuat. Luar biasa kuatnya. Saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi. Coba kita lihat. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tolong ditampilkan. Ibu bapak sekalian, kita lihat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Coba bunyinya apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Halo? Jangan bimbang. Melangkah dengan penuh kepastian. Sebab yang memberi janji kepada kita adalah Allah Sang Pencipta halik langit dan bumi. Allah pencipta, Sang Pencipta kita, saudara-saudara sekalian, yang menciptakan kita. Apa yang Tuhan katakan? Tidak akan pernah ingkari, saudara-saudara sekalian. Dialah Allah kita, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang adalah sumber segala-galanya. Jangan bimbang. Kadang-kadang orang Kristen ini masih banyak bimbangnya. Takut gagal. Takut nggak diterima oleh teman-teman. Takut melangkah karena bimbang. Orang bimbang itu kacau saudara-saudara sekalian hidupnya. Ada sebuah ilustrasi seekor anjing yang rakus. Dia mau hadir di dua pesta yang berbeda, di hulu dan di muara. Dia sedang berlari ke muara, takut terlambat. Dia balik lagi, lari ke hulu. Belum sampai ke hulu, dia pikir sudah terlambat, balik lagi ke muara. Belum sampai ke muara, balik lagi ke hulu. Kira-kira bisa diprediksi hasilnya? Gigit jari, saudara-saudara sekalian. Karena hidup di dalam kebimbangan. Doa, minta Tuhan, saya mau jadi pebisnis. Doa, minta Tuhan, saya mau jadi guru seperti saya ini. Doa, minta Tuhan, saya mau jadi pendeta penuh waktu. Doa, minta Tuhan, saya mau jadi politisi, tapi politisi yang takut Tuhan. Doa, minta Tuhan, saya mau jadi TNI, mau jadi Polri, dan berprestasi, dan fokus ke situ. Saya yakin, kalau kita sudah minta Tuhan, dan kita masuk, Tuhan akan tuntun kita. Dia memegang tangan kita, dan membimbing setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kita akan sampai pada tujuan itu. Tapi yang membuat kita seringkali gagal, karena kita bimbang. Halo, jangan bimbang. Jalani hidup ini, Belanda masih jauh. Ya, jangan berkata kayaknya sudah mau kiamat ini dunia. Nggak ada yang bisa tahu secara persis. Perang
Ya, itu fakta terjadi. Kita doakan supaya betul-betul perdamaian itu permanen. Karena siapa yang menghendaki perang itu? Perang menyengsarakan hidup. Siapa yang menghendaki kerusuhan? Kerusuhan itu terjadi hanya karena orang yang ada provokatornya. Yang tidak suka hidup tentram. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Saudara-saudara sekalian, yakinkan Tuhan adalah Allah kita. Makanya kita panggil dia Bapa. Amin. Dalam sebuah rumah, Bapa lah yang bertanggung jawab. Bapa di dunia ini enggak ada apa-apanya dibanding dengan Bapa di sorga. Buktinya, ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib. Itulah Bapa. Jadi ibu bapak sekalian, bangun pagi hari, sapa dia Bapa. Itu menunjukkan kedekatan yang begitu luar biasa antara kita dengan dia. Dan dia tahu seluruh pergumulan-pergumulan kita. Makanya saya senang dengan lagu itu. Bahwa hanya engkau pribadi yang mengenal isi hatiku. Seringkali kita berharap terlalu lebay dengan orang-orang paling dekat dengan diri kita. Please, ngerti saya dong. Dia sudah berusaha tapi dia nggak sanggup. Karena limitasi dirinya. Jangankan orang yang sebelah kita, istri atau suami kita. Kadang-kadang diri kita sendiri juga nggak ngerti. Kenapa saya mendadak menangis dan kenapa saya mendadak ketawa. Tetapi Tuhan Maha Tahu dan Maha Kasih. Dia yang paling mengerti kebutuhan kita. Dan ketika kita galau dan dia berkata, "Come, datang, aku hadir. Aku mengasihi engkau." Saudara-saudara sekalian, karena itu bangunlah keintiman dengan Tuhan. Kalau pagi hari kita bangun, mata kita masih bisa kita buka, jari-jari kita ini masih bisa kita gerakkan, jantung kita masih berdetak, katakan cie-cie. Terima kasih Tuhan. Thank you, terima kasih. Saya masih mendapat kesempatan baru hari ini menghirup udara baru. Mendapat kesempatan baru untuk bekerja. Itu karena Bapa. Allah yang mengasihi saudara dan mengasihi saya. Makanya orang Kristen harusnya selalu berkata, "Embrace me Lord." Ya, rangkulah saya Tuhan dengan kasih-Mu. Kasih Tuhan itu luar biasa hangat dan menyemangati kita. Ibu bapak sekalian, mari jangan bimbang dalam hidup ini. Berikutnya, masih Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ibu bapak sekalian kita perhatikan. Aku akan meneguhkan, ya, bahkan akan menolong engkau. Saudara-saudara sekalian, Tuhan hadir menolong kita. Amin. Siapa yang yakin Tuhan bisa menolong? Yakin? Puji Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Allah berfirman, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku. Ya. Karena itu aku turun. Ya, lebih baik tampilkan itu. Keluaran pasal 37. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Berikutnya ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het dan orang Amori. Ibu bapak sekalian, ini Cius ya, tahu Cius? Serius, ya. Yakin Tuhan menolong? Kalau yakin Tuhan menolong, berseru kepada siapa? Minta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, manusia itu banyak janji yang diingkari. Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara-saudara sekalian, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Persoalannya adalah kita nggak pernah cerita kepada dia. Ada pada diri kita kehendak bebas. Kita bukan robot. Karena itu kita perlu mention ke Tuhan apa persoalan kita. Di dalam sebuah kamar yang tertutup. Cerita apa adanya sama Tuhan. Dan Tuhan hadir, menolong dan membebaskan kita. Ketika saya menghadapi pergumulan-pergumulan berat dalam hidup ini, saya hanya datang pada Tuhan. Sebelum saya datang kepada orang lain, saya katakan, Tuhan, ini pergumulanku. Detail saya ngomong, Tuhan, tolong saya dengan cara Tuhan yang unik. Saya memimpin Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia milik Sinode Gereja Bethel Indonesia. Satu ketika saya dapat data, Pak, ada 151 mahasiswa dari daerah yang tidak sanggup bayar, minta beasiswa. Saya bilang sama Wakil 2 atau Purek 2, hitung biayanya berapa per bulan, 246 juta mesti ada. Uang sekolah dan asrama. Saudara-saudara sekalian, saya hanya berteriak kepada Tuhan, lapor. Ini saya katakan, ini uang yang besar, bukan uang 1 juta. Saudara-saudara sekalian, tak tahu Tuhan kirim 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya mau bantu anak-anak daerah itu. Saya katakan, dahsyat Tuhan itu. Luar biasa. Akhir tahun 2020, saya kedetek bahwa mata saya ini ada problem. Tekanan bola mata saya 58. Normalnya hanya 13-17. Dokter berkata, mata Anda tinggal 20% berfungsi. Saya teriak sama Tuhan, Engkau penyembuh. Engkau Allah yang menciptakan organ tubuh saya dan sesama saya. Kalau ada yang rusak, Engkau dapat memperbaikinya. Puji Tuhan, mata saya normal kembali. Betul, bahwa saya harus menjalani proses perawatan oleh dokter. Tapi yang pasti adalah mata saya bisa berfungsi, bisa melihat, bisa membaca. Saudara-saudara sekalian, Dialah penolong kita. Mungkin saat ini saudara-saudara sekalian sedang menghadapi persoalan dalam bisnis, persoalan dalam keluarga. Anak-anak tadinya siap untuk studi di luar negeri, mendadak krisis terjadi, terpaksa harus di-cancel untuk sementara. Datang teriak kepada Tuhan, Dia akan menolong kita menurut waktunya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang saudara-saudara merasa lonely, sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Dulu pemimpin, sekarang sudah pensiun. Dulu
mendarat di sebuah bandara, disambut oleh orang, bahkan mobil sampai di tangga pesawat. Sekarang setelah pensiun, disapa juga enggak. Saudara-saudara sekalian, itu biasa saja. Jangan galau, ada penolong yang setia, yang dapat menolong kita, yang memberikan kita kekuatan dan semangat. Saudara-saudara sekalian, hanya dialah yang dapat menolong kita secara sempurna. Pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Allah yang kita sembah tidak pernah terbatas. Berikut. Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi. Tampilkan lagi. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Halo? Mau dipegang oleh Tuhan dengan tangan kanannya? Serius? Saya bilang sama teman-teman saya, kalau saya naik tangga walaupun sudah saya punya usia Pak sudah 60 up. Ya, lalu ada yang bilang, Pak, pegang tangan nih. Oh jangan, saya masih bisa lari. Ya, nanti aja kalau saya memang sudah tidak berdaya baru pegang tangan. Boro-boro dipegang tangannya saya oleh orang lain. Saya pegang apa itu aja, tali tangga, saya belum mau. Nanti kelihatan tua banget. Ya, saudara-saudara sekalian. Tapi ini penting. Ada tangan yang tidak kelihatan yang senantiasa memegang tangan kita. Amin. Sampai pemazmur berkata, kita tidak akan sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang kuat menuntun dan membimbing kita. Makanya berdoalah kepada Tuhan setiap hari dan berkata, peganglah tanganku, tuntun dan bimbinglah setiap langkah-langkahku. Berjalanlah engkau di depan dan aku mengikuti engkau dari belakang. Tangan Tuhan, tangan yang punya kuasa. Saya ini ketua saudara-saudara sekalian. Kalau saya mengusulkan dosen mau naik jabung, kalau saya nggak tanda tangan, nggak naik-naik saudara-saudara. Kan harus diusulin. Tanda tangan saya punya sepanjang saya jadi ketua. Nanti kalau sudah nggak ketua, nggak laku saudara-saudara sekalian. Betul nggak Pak Purba? Dulu Pak Purba, titiknya aja berlaku. Mungkin sekarang kalau di perusahaan sudah enggak. Karena semuanya sudah berlalu. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Tangan Tuhan itu amat sangat kuat, amat sangat luar biasa. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, pegang tanganku. Bimbing setiap langkah-langkahku. Supaya jangan saya salah melangkah. Dan jangan salah menggunakan hidup ini untuk kepentingan diri semata. Tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebab Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berdoa buat saya dan buat kita semua. Kita saling mendoakan supaya generasi kita, generasi yang unggul, generasi yang betul-betul menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan bangsa-bangsa. Mari kita hidup menikmati rangkulan kasih Tuhan hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian.
hanya Engkau pribadi yang mengenal. Bisa lagu itu? Mari kita bangkit berdiri. Seperti rusa Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Katakan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau pribadi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu sekalian, gunakan waktu sejenak untuk bercerita kepada Allah, karena Dia yang mengerti, Dia yang mengasihi saudara, Dia yang menyertai, Dia yang menolong, Dia yang meneguhkan, Dia memegang tangan kita. Gunakan ini, ngobrol dengan Dia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia paling memahami pergumulan-pergumulan kita. Dan saya minta worship leader singers kembali menyanyikan pujian ini dengan lembut. Ora la basiki.
Yesus. Benar ya Tuhan. Hatiku tiada yang tersembunyi. Benar ya Tuhan. Seluruh isi hatiku bawaku. Yesus, benar. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Dekapan kasih-Mu. Haleluya. Bapa, Engkau melihat kami satu persatu. Kami jujur, kami terbatas menolong diri kami. Seringkali kami bimbang, seringkali kami takut. Tetapi Engkau hadir. Engkau mengasihi kami. Engkau yang paling mengerti segala pergumulan kami. Hanya Engkaulah yang dapat menjawab pergumulan-pergumulan kami yang paling rahasia sekalipun. Engkau dapat menolong kami ketika sesama kami enggak sanggup menolong kami. Karena itu ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup ini. Peganglah tangan kami, tuntun dan bimbinglah langkah-langkah kami. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang sedang galau karena persoalan kehidupan, berikan ketenangan dan keteguhan hati. Ya Tuhan, pulihkan keluarga kami, pulihkan bisnis, pulihkan kehidupan ini, supaya hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.